Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah melalui Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kehidupan kami dari malam hingga pagi hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas dan pekerjaan kami pada hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu leluasa bekerja dalam hidup kami dan memperbarui kehidupan kami masing-masing. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026, tertulis dari Kisah Para Rasul 1 pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Alai jalur muna doa ni di perbadia nasol kamu. Gabe siti taliku mahamu di Yerusalem, do di sandok Yudea, do di Samaria, saat rodi ujung di tanah on. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu dari bagian dari tugas panggilan gereja ialah marturia, yang artinya bersaksi. Bersaksi yang diharapkan ialah bukan bersaksi seperti di pengadilan, bukan bersaksi dusta, tetapi jauh lebih dalam makna yang diinginkan adalah bersaksi mengumandangkan nama Kristus. Bersaksi dalam Kristus merupakan salah satu tugas tanggung jawab kita sebagai pengikutnya. Bagaimana kita orang percaya, pengikut Kristus yang sejati, turut serta ambil bagian dalam tugas tersebut. Kita harus menyaksikan, bersaksi bagaimana kuasa Allah atas kehidupan kita, bagaimana penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Jika kita lihat di teks renungan kita pagi hari ini, kita diajak untuk bersaksi atas namanya, maka didakwa Yesus Kristus. Ketika kita harus melakukan tugas untuk bersaksi, siapakah Kristus itu sejati? Kristus itu siapakah? Allah itu siapakah? Kristus yang telah memberikan keselamatan. Ketika Kristus sudah memberikan keselamatan, Kristus telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Tugas kita sekarang bagaimana kita menjadi salah satu murid yang harus mengumandangkan, memberikan kesaksian begitu dahsyatnya, begitu berharganya kita di hadapan Kristus itu sendiri. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita juga demikian. Ketika para rasul harus berangkat mulai dari Yerusalem sampai ke Yudea melakukan tugas misi, yaitu memberitakan Injil. Sebab memberitakan Injil merupakan bagian dari kesaksian atau marturia. Para rasul diajak untuk memberikan kesaksian yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan mereka. Dan para rasul juga diberi kuasa, yaitu Roh Kudus, yang menjadi pedoman di dalam mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai pada saat ini juga Tuhan mengaruniakan kuasa itu. Tuhan memberikan kepada kita Roh-Nya yang menjadi teman kita,
yang memberkati kehidupan kita. Ketika Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada kita, jangan takut untuk memberikan kesaksian karena benar, karena Kristus. Jangan takut menjadi pengikut Kristus yang harus mengumandangkan siapakah Dia. Jangan takut ketika mengumandangkan Kristus yang telah membawa karya keselamatan kepada kita. Sebab ketika kita menjadi saksi Kristus, ketika kita menjadi saksi pewartaan kabar baik, Allah menyertai kita. Dia menyertai kita melalui Roh-Nya. Dia menyertai kita melalui karya Roh Kudus atas hidup kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berangkatlah dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah tempat pekerjaan, dari tengah-tengah gereja, pelayanan kita masing-masing, tugas kita yang sudah Tuhan berikan, menjadi pengikut Kristus yang mewartakan Injil sebagai kesaksian iman kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Wartakanlah Kristus yang telah menolong, wartakanlah Kristus yang telah memberikan karya keselamatan. Jadilah saksi-saksi Kristus yang sejati, dan jadilah sebagai pewarta Injil yang sejati. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.